Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Jian Xiangyang memandang Xiaoyan, mengangkat lengannya dan menebas Xiaoyan tanpa tanda apapun. Di antara kedua jarinya, gerombolan pedang emas meraung, menebas lurus ke arah Xiaoyan. Melihat gerombolan pedang emas yang mengaum, mata Xiaoyan tiba-tiba membeku karena Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat dan mengayunkan tinjunya dengan liar tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang kuat meletus dari kepalan tangan Xiaoyan, seolah-olah kekosongan itu meledak dengan energi yang kuat, dan kekuatan tak terlihat dari kepalan tangan itu berbenturan dengan pedang emas. Keduanya meletus dengan suara memekakkan telinga, tetapi wajah Xiaoyan terlihat sangat serius. Tanpa sadar, dia dipaksa mundur oleh pedang emas beberapa puluh kaki, dan Xiaoyan meledakkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut. Xiaoyan terkejut karena bahkan saat dia melawan Peitong barusan, dia sebenarnya tidak menunjukkan kekuatan tinjunya saat ini. Setiap pukulan yang dilakukan Xiaoyan ke cahaya pedang emas saat ini mungkin cukup untuk mengalahkan Peitong. Jika selusin pukulan ini mengenai tubuh Peitong, yang terakhir mungkin akan langsung menjadi abu terbang. Setelah mundur lebih dari selusin jarak dan mengayunkan lebih dari selusin pukulan, Xiaoyan mengambil pedang pertama. Tetapi pada saat ini, avatar dewa asli juga berkeringat deras, seolah-olah menghadapi musuh yang sangat tangguh. Xiaoyan sudah menebak bahwa Jian Xiangyang sangat kuat. Tidak harus dikatakan bahwa setiap orang yang muncul di samping permaisuri saat ini sebenarnya sangat kuat, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Ini lebih tentang melakukan apa yang kamu inginkan, bahkan memproklamirkan diri sendiri dan menikmati waktu. Kamu memiliki beberapa kualifikasi untuk dapat menerima pedangku, tetapi aku masih ingin memberitahumu bahwa aku hanya menggunakan kurang dari 10% dari kekuatanku untuk pedang ini sekarang. Jadi, apakah kamu berencana untuk mengambil pedang kedua ini? Jian Xiangyang menatap Xiaoyan dan bertanya dengan dingin. Karena aku meminta saran senior, tentu saja aku harus menerimanya. Xiaoyan menstabilkan sosok avatar dewa asli, dan pada saat ini ada tekad kuat di matanya dan dia mengangguk dengan sangat serius. Oke, sebaiknya aku memberitahumu bahwa pedang kedua ini mengandung 30% dari kekuatanku. Jian Xiangyang berkata lagi. Dia masih tidak menarik pedang di belakangnya, tetapi dia hanya menyatukan jari-jarinya. Dan satu pemikiran masuk ke pikirannya yang bisa menjadi pedang. Begitu kata-kata itu jatuh, Jian Xiangyang melambaikan kedua jarinya lagi, yang persis sama dengan gerakan barusan, bahkan tanpa jejak penyimpangan yang tidak perlu, bersih dan rapi, tetapi sangat kuat. Dengan lambaian kedua jarinya, cahaya pedang emas lain yang setidaknya terlihat biasa ini mendekati Xiaoyan, dan avatar dewa asli ditutupi keringat dingin saat ini. Semua otot di tubuhnya menegang. Karena avatar Yuanzhen merasakan krisis yang kuat pada pedang emas ini. Jika dia tidak bisa menahan pedang ini, dia mungkin akan dipenggal. Pada saat ini, Xiaoyan mengayunkan tinjunya, dan kekuatan fisik yang kuat dari avatar Yuanzhen meledak tanpa gerakan mewah. Tinju yang penuh dengan kekuatan penghancur adalah senjata Yuanzhen yang paling kuat. Seperti kata pepatah, melanggar semua hukum dengan satu kekuatan. Selama ada cukup kekuatan, tinju adalah kebenaran yang mutlak. Suara tumpul meletus di atas tinju, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara dan kemudian bertabrakan dengan pedang emasnya. Meskipun tampaknya keduanya tidak bersentuhan secara langsung, sebuah tinju yang mengerikan dari avatar Yuanzhen muncul di pedang emas. Darah meletus di tinju dan kemudian di tubuh. Jubah itu sepertinya dipotong oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan bekas pedang muncul di seluruh tubuh avatar Yuanzhen. Jelas bahwa cahaya pedang emas itu tingginya lebih dari 10 kaki dibanding avatar dewa asli, dan avatar dewa asli itu sudah berlumuran darah dan dagingnya meledak.
Tapi Xiaoyan tidak berhenti. Dia dengan panik mengayunkan tinjunya sampai dia benar-benar menghancurkan pedang emas itu. Tetapi pada saat ini, avatar dewa asli sudah berlumuran darah, kulitnya terkoyak dan penampilannya sangat mengerikan dan menakutkan. Luka mengerikan dari avatar dewa asli sembuh dengan cepat, hampir pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Tetapi ini juga membuat mata Xiaoyan sedikit menyusut. Lagi pula, avatar dewa asli belum pernah terlihat sebelumnya mendapatkan luka seperti itu. Tentu saja, kekuatan fisik yang ditunjukkan oleh avatar dewa asli juga membuat Jian Xiangyang memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia berpikir bahwa pedang keduanya sudah cukup untuk melukainya. Kekuatan fisik yang sangat bagus. Jika kamu bisa mengambil pedang ketigaku, itu berarti kamu juga bisa bertarung dengan orang kuat di langkah kedua keabadian Kaisar. Dua jari Jian Xiangyang terdengar seperti auman pedang. Mata Xiaoyan serius. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan kehidupan di pedang ketiganya. Seni membentuk kehidupan. Sosok Xiaoyan dan avatar Yuan Shen tumpang tindih dan berubah menjadi satu. Lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dibandingkan dengan sebelumnya, auranya telah dinaikkan ke tingkat lain. Tidak peduli apa, kekuatan fisik dewa ini tidak lemah. Belum lagi berkah inti Gunter Void, kekuatannya telah meningkat lebih dari setengah bintang. Apakah ini kondisi terkuatmu? Memang ada beberapa hal, tapi tidak banyak. Jian Xiangyang memberi Xiaoyan cukup waktu untuk bersiap dan menatap Xiaoyan yang memancarkan aura kuat di kejauhan. Matanya masih datar, seolah-olah itu tidak terlalu mengejutkannya. Ayo senior, aku siap. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jian Xiangyang dengan sepasang mata tegas. Jian Xiangyang mengangkat tangannya dan gerombolan pedang mengamuk di atas kedua jarinya dan dia memotong dengan satu pedang. Dibandingkan dengan fluktuasi yang dipancarkan oleh dua pedang sebelumnya, pedang ini benar-benar sangat berbeda. Seluruh ruang meletus dengan teriakan dan peluit pedang yang menusuk telinga, dan cahaya pedang emas memotong ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan penguasa berat Suan, dan sumber Qi berubah menjadi api dan guntur dengan gila-gilaan mengalir ke dalamnya. Penguasa guntur pemakan api, teriak Xiaoyan. Keterampilan ini mengandung kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli. Diayunkan dengan ganas dan api serta guntur juga membumbung ke langit. 7 langkah dewa pembunuh. Langkah kelima. Setelah memotong dengan satu kaki, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan seperti itu jauh dari cukup untuk memblokir serangan Jian Xiangyang. 1 langkah. Langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah keempat. Langkah kelima. Karena berkah dari avatar dewa asli, 7 langkah dewa pembunuh hanyalah langkah 3 yang mungkin sebanding dengan keabadian. Pada saat itu, kekuatan 7 langkah sudah tercapai, jadi 5 langkah sudah menjadi batasnya, dan kekuatan fisik Xiaoyan tidak cukup kuat saat ini. Jadi dia hanya bisa menggunakan langkah 5 di bawah teknik membentuk kehidupan. Tapi meski hanya 5 langkah, jejak kaki yang kokoh itu sudah mengandung kekuatan yang tak tertandingi, dan itu menghentak dengan keras. Di bawah cahaya pedang emas, penguasa guntur yang melahap api sangat rapuh, dan itu musnah dalam sekejap. Dan kemudian, cahaya pedang emas bahkan lebih tak terbendung, dan langsung mengenai langkah pertama Xiaoyan, membuat ledakan keras. Tapi itu hanya stagnasi. Langkah pertama runtuh, dan kemudian langkah kedua. Langkah ketiga tidak diragukan lagi. Satu demi satu di bawah cahaya pedang ini runtuh. Dan itu hanya pada langkah keempat yang hampir mampu menyainginya. Seluruh ruang bergetar, dan setelah beberapa nafas terdengar suara berderak dari langkah keempat. Dan kemudian runtuh lagi dengan keras. Mata Xiaoyan bergetar karena setelah menghapus 4 langkah, cahaya pedang emas sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Masih keemasan, meledak menuju langkah kelima.
Suara hantaman bergema dan cahaya pedang emas meledak pada jejak kaki yang kokoh di langkah kelima, dan seluruh jejak kaki itu tiba-tiba terhenti. Cahaya keemasan yang tajam sepertinya mampu membunuh segalanya, membuat langkah kelima bergetar. Permaisuri melihat keterampilan bertarung Xiaoyan. Matanya yang indah bersinar dengan kecemerlangan, karena itu adalah keterampilan bertarung yang mulia Susang. Perasaan akrab ini membuatnya semakin masuk ke dalam nostalgianya. Pada langkah kelima, terdengar suara retakan lagi. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan segera menggertakkan giginya. Kulitnya berlumuran darah dan dia mengangkat kakinya lagi. Langkah ini sangat sulit. Orang bisa melihat tubuh Xiaoyan berada dalam gerakan gemetar yang tak terkendali. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah besar. Energi serta darahnya melonjak. Langkah ini juga menyebabkan kerusakan besar pada tubuh bagian dalamnya. Anak ini tekadnya terlalu kuat. Tidak perlu bersaing terlalu banyak seperti ini. Bahkan langkah kedua keabadian Kaisar pun mungkin tidak dapat mengambil pedang ini. Temperamen keduanya agak mirip dan tak satu pun dari mereka mau mengaku kalah. Kerumunan memandang keduanya dan menggelengkan kepala tanpa daya. Permaisuri, apakah dia benar-benar yang mulia? Yu Chan telah bangun dan masih ada kelelahan di wajahnya. Sepertinya dia telah mengalami perang tanpa tidur. Yang mulia telah jatuh dan dia adalah reinkarnasi dari yang mulia. Ratu menggelengkan kepalanya dan menjawab, berreinkarnasi, dia lebih menyenangkan daripada yang mulia. Tetapi temperamennya untuk bersaing persis sama. Yu Chan tertawa, jelas mereka semua mengenal yang mulia sebelumnya. Jadi, ini dia. Mulut kemerahan permaisuri sedikit terangkat, dan saat melihat sosok Xiaoyan, terlalu banyak masa lalu dengan yang mulia terlintas di matanya. Tapi dia terlalu lemah dalam hidup ini, dan menurutku dia terlihat seperti seseorang. Yu Chan sedikit mengernyit, menatap Xiaoyan dengan mata serius. Ya, aku juga merasa seperti ini. Beberapa orang di samping mengangguk, sepertinya memiliki perasaan yang sama. Aku ingat. Dia terlihat persis sama dengan pria dari istana Dewa Pemburu, kecuali gaya rambutnya. Saat ini, salah satu dari mereka menyebutkan sesuatu, dan tiba-tiba mata semua orang menyusut, dan mereka bereaksi satu demi satu. Permaisuri, bagaimana situasinya? Semua orang memandang Permaisuri dengan curiga. Inilah alasan mengapa dia sangat lemah, kata Permaisuri. Dunia tempat kita tinggal hanyalah subdunia sensi, dan ada waktu yang salah di subdunia ini. Jadi, tujuan perjalanan ini adalah untuk mendapatkan kembali semangat dunia. Permaisuri membelai kelinci awan es dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Mata semua orang masih penuh keraguan. Mereka tidak mengerti mengapa ada waktu yang salah di subdunia. Ini semua adalah masalah tingkat tinggi. Maksud Permaisuri adalah dia akan membunuh Jusi, penguasa istana dari istana Dewa Pemburu. Semua orang memandang Permaisuri dengan curiga. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali energi dunianya. Permaisuri sedikit mengangguk. Bahkan jika dia memiliki kekuatan langkah kedua keabadian Kaisar, hampir tidak mungkin untuk membunuh Jusi. Setiap orang yang mendengar kata-kata itu menggelengkan kepala, berpikir bahwa masalah ini hanyalah mimpi. Permaisuri tersenyum sedikit ketika mendengar kata-kata itu dan berkata perlahan, "Masih ada kalian di sini." Semua orang tercengang sejenak. Aku mendengar bahwa kekuatan Juci tidak meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia memiliki banyak kekuatan keabadian di bawah komandonya. Sekarang, istana Dewa Pemburu telah berkembang dalam skala besar. Aku khawatir. Dan
film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴谋，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。 他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我都会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国，云岚宗，萧炎回来了。